Ingat dari masih kecil, umur-umur 10 tahun sampai sekarang itu lama banget. Kalau di kiloin berasnya udah berapa tuh Mbak ya? Saya itu begini. Jadi kalau itu saya mulai ngerokok tahun berapa, punya anak satu udah mulai ngerokok, punya anak satu baru mulai ngerokok. Udah punya anak dua baru mulai ngerokok. Kalau sampai sekarang ini rokok saya kali kalau disambung-sambung sampai Malaysia kali. Rokok apa ada nggak di Jawa Mbak? Anggur kupu. Hah? Anggur kupu. Anggur kupu. Ada nggak di Jawa? Saya belum pernah kalau di Jawa itu di Jawa. Soalnya anggur kupu ini orang Papua yang Puncak Jaya rokoknya semuanya anggur kupu. Anggur kupu ini dari Malang. Mungkin Jawa Timur. Dari Malang anggur Iya, kupu. Malang ya. Cuman orang Puncak Jaya semua rokoknya anggur kupu. Iya. Itu dia dari pabrik rokok Jawa Timur. Karena Jawa Timur Rokoknya rokok lintingan. Tembakau, ntar di linting sama kertas. Sama kertas apa sama daun itu? Bukan daun, pakai kertas. Kertas. Iya. Kalau di Puncak Jaya harganya 10.000 satu bungkus itu. Iya. Enggak tahu kalau di Jawa mungkin 3.000. Kan harganya jauh. Iya. Nah, Mbak orangnya nggak bisa diam, makanya sehat badannya. Ya itu tadi untungnya tadi sini itu begitu. Jadi biarpun kitanya puasa ya, tapi kerja tuh dari pagi dikit entah itu nyapu, jadi maka sampai ke belakang sana ya disapuin, ya dibakar, ya rumputnya itu nggak begalang, nggak segala. Nah, ini enggak ada kegiatan terus lah. Iya. Kayak apa? Taman bagus. Nggak semua orang loh yang bisa yang kayak gitu. Saya makan itu sekarang udah mulai saya hitung. Jadi makan saya nggak boleh sembarangan, nggak asal mau terus makan gitu, enggak. Ya. Maunya itu yang nggak pakai olahan nggak jelas bahannya gitu. Misalnya makan apa? Ya seperti kalau misalnya kayak selama puasa ini kan saya mau gorengan, tapi hanya 2 macam yang bisa saya makan itu, entah singkong atau pisang. Gitu doang. Kayak bakwan kayak apa? Enggak mau. Enggak. Itu udah. Apalagi kalau yang namanya beli di warung ya. Apa itu yang digoreng, kita tempe, ogah makan. Kadang yang di apa itu goreng yang kemarin kadang digoreng lagi. Mending kalau gitu ya. Plastik. Ya. Plastik dikembangkan jadi menak. Biar dia kripsi gitu ya, renyah ya. Iya, jadi dia kuat lama itu, renyahnya itu kuat lama. Itu kan ada plastik. Iya. Maka saya nggak mau, nggak pokoknya. Dulu kan pernah ada yang ketangkap yang gitu. Ya. Gitu. Jadi emang buat udah nggak jelas ininya, emang buat sehat itu emang makanan itu gede. Yang alami. Enggak besar pengaruhnya. Iya. Karena kalau saya makan gorengan yaitu entah itu makan singkong, kebanyakan aja tenggorokan ini kering. Tidur nih, tenggorokannya ini kering. Ya, kalau makan gorengan, makanya itu kalau buka timun suri, kelapa muda, kopi, teh, itu 4 gelas itu di situ. Mbak, iya. Itu kalau kita duduk di atas, bisa ketemu itu nggak? Enggak. Kalau kita panggil bisa nggak? Enggak. Kalau satu surah itu bisa. Kalau satu muharam gitu. Bisa. Ya, biasanya. Enggak, kita ngerasain bisa nggak? Enggak. Jarang yang mau dipanggil. Ya. Kalau yang ahlinya itu ada satu orang yang bisa mau lihat semua gitu. Koleksinya. Ya. Lebih banyaknya barisannya lebih dari manusia. Ya namanya gue bilang gini, dia mah sakit bisa, mati nggak bisa. Nah kalau dia kan nambah terus, kapan aja bagaimana nggak ruwet gue bilang. Nah kalau orang dikasih lihat begitu ya nggak kebagian tempat duduk. Iya.
Itu kan dulu kan tak kasih minyaknya tuh minyaknya tuh, coba. Kalau bunyinya nggak bisa dengar juga. Jarang-jarang. Kalau dulu tuh bunyinya suaranya tuh banyak dulu waktu masih rumputnya tinggi-tinggi, di sini masih pohon tirai. Itu maghrib aja udah macem-macem. Itu kayak yang di TV itu. Dia masuk yang uji nyali itu, kenapa dia emang itu bohongan apa beneran yang viral itu? Enggak, kan banyak itu. Dia masuk ke rumah-rumah lama yang nggak ada yang udah itu, tahunan. Itu bisa benar itu ya. Benar itu. Benar. Cuma kenapa bisa dia dilihat gitu, dirasain kalau dia ada itu? Itu kan orang-orang yang tertentu, orang yang apa tuh yang namanya bisa kameranya nangkap apa itu kan orang-orang tertentu aja. Oh, kalau Mbak bisa sini? Enggak. Saya tuh nggak mau belajar di bidang-bidang begitu tuh, udah. Iya, karena saya nggak mau berkenalan dengan yang begitu-begitu tuh, udah. Jadi ya itu waktu saya di sini belum lama aja RT-nya manggil saya kan Pak RT juga. Pak RT, kamar Pak RT itu di belakang ada yang nunggu. Minta suguhan kopi pahit sama kopi manis sama rokok. Apa? Saya bilang ada gitu. Itu jin ya. Itu jin. Itu tuh kalau nggak disuguhin aja pada datang. Kalau disuguhin nanti ketagihan. Kita lupa nagih dia. Nggak usah ya. Saya bilang gitu. Jadi kalau betah, ya biarin di sini asal jangan ganggu. Jadi bertetangga yang baik lah ya. Jadi, tapi kalau nggak betah, ya biarin pergi. Saya bilang gitu aja. Jadi kalau betah di sini nggak apa-apa, asal jangan ganggu. Tapi kalau nggak betah ya biarin pergi. Gitu aja. Nggak ada istilah gue suruh. Nggak mau. Maka tuh sampai ini saya aja suara dikasih dengar gitu misalnya. Kalau ngeliat kena kan? Enggak pernah saya lihat. Enggak pernah saya lihat yang gitu-gitu kayak kemarin katanya ada pocong ada apa gitu. Enggak pernah saya lihat. Tapi kalau suara ya, suara itu sering dulu. Seperti ini durak-durak gitu kan. Terus di bawah pohon nangka itu ada ayam kruk begitu sahabatnya malah kabur bunyinya tambah kenceng. Dulu masih di Dharma Wangsa tuh depan peruri Dharma Wangsa di Empang itu juga pernah saya datengin begitu kuntilanak kayak gitu. Dia kayak burung gitu. Dia terus mentornya di atas rumah gitu, di atas gerasi. Begitu saya intip pelan-pelan saya naik tembok kayak gitu, ante-ante itu bangku saya intip pelan-pelan. Begitu saya baterai itu kabur, dia kaget kabur ambil bunyi ketawa ngekek juga. Berarti dia nggak mau juga dilihat kali ya? Nggak mau, ketawa ngekek kabur. Nah lo kaget dia, saya baterai orang saya pelan-pelan saya intip gitu. Tapi ya cuma suara doang. Berarti kalau orang yang bisa ngelihat itu memang dia punya kemampuan dia. Ya. Dan dia juga tuh kalau mau menampakkan dirinya itu kan tenaga yang dikeluarkan gede, dia mana mau mengeluarkan tenaga gede. Habis itu lemes dia kali ya? Iyalah. Jadi seperti genderuwo nih di hutan. Mau menampakkan dirinya, mau nakut-nakutin orang itu mengeluarkan tenaga kan. Makanya dia. Ya, maka ya zaman dulu tuh udah pernah tuh yang namanya genderuwo yang namanya begitu tuh sampai nakut-nakutin ya ada di kampung. Tapi malam itu saya kan kalau panen padi apa panen kan jemurnya di kebun, masih di kebun gitu ya, nanti kering baru bawa pulang. Itu kalau nginep malam tuh nginep itu ya yang nangis kayak apa di bubuk tempat saya tidur itu. Pernah kalau cobanya pada nangis ada ngerengek malam-malam. Itu dari kecil memang saya tuh nggak ada apa tuh rasa takut atau gitu tuh enggak, ya cuma saya dengerin aja. Apalagi zaman sekarang udah rame, udah terang kayak gini ya. Udah minggir. Lagi kan panas kalau udah rame begini banyak. Makanya dia nyari yang
pindah ke hutan-hutan kali ya. Ya, yang pokoknya yang jarang diinjak orang itu kan udaranya masih dingin. Berarti tanah saya nanti itu mungkin ada juga di sana kali Mbak ya. Ya ada, pasti di mana-mana tempat itu ada, semua di mana tempat, dimanapun itu tempat ada. Cuman kan dia juga ada yang jahat, ada yang enggak. Nah, seperti itu kan terdiri dari enggak bedanya manusia juga. Jadi ada yang gelandangan, ada yang nengrak. Ada yang punya rumah. Iya, ada yang nengrak, ada yang ya. Berarti yang sering muncul-muncul tuh yang gelandangannya kali itu ya? Iya, jadi kayak waktu itu anak kecil, anak-anak di atas itu maghrib main di lapangan, dulu masih lapangan di situ. Maghrib main di lapangan, dia lari ke sini, Pak De, nah itu Pak De. Itu di atas banyak game kecil-kecil. Lalu lagi maghrib main di lapangan, turun diam di sini, saya bilang gitu. Saya bilangin itu jin gelandangan, saya bilang tuyul namanya. Tuyul itu anak jin gelandangan, saya bilang gitu. Jadi hilangnya di mana? Oh, mau dibawa pohon pisang. Iya. Itu rumahnya di sana kali ya? Itu di situ dulu ada pohon sukun. Nah, pohon sukunnya sekarang masih ada tumbuhan lagi tapi kecil, dulu gede. Nah di situ asramanya. Asramanya.